Shalom Youters, selamat datang di ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui selama ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Nah, mungkin teman-teman bertanya dan bingung, bagaimana sih cara ibadah online yang baik dan benar? Teman-teman bisa menggunakan gadget yang teman-teman punya, contohnya adalah TV, handphone, maupun laptop, tapi ada beberapa hal yang teman-teman boleh lakukan dan yang tidak boleh teman-teman lakukan selama ibadah online. Yang pertama, setelah masuk ke dalam channel ibadah Youth GPDI Sahabat Allah, silakan ketik Shalom di kolom komentar live chat untuk kita saling sapa dengan yang lain. Dan yang kedua, selama ibadah duduk dengan posisi yang baik dan jangan tiduran ya. Dan yang ketiga, selama ibadah jangan buka aplikasi yang lain supaya kita bisa fokus beribadah. Dan yang keempat, ikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan yang terakhir, jika ada hal yang penting, silakan dicatat. Nah, setelah teman-teman mengikuti kelima tips berikut, berarti teman-teman sudah siap mengikuti ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom teman-teman Youth yang ada di rumah. Shalom. Selamat siang, selamat beribadah kepada Tuhan. Percaya bahwa pada hari ini setiap teman-teman sudah menyiapkan waktu yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Mari teman-teman semua kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu teman-teman kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita mau berikan posisi yang terbaik dalam kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada saat hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Percaya Tuhan bahwa kami gak saling bertemu tatap muka Tuhan. Tapi hadirat-Mu selalu ada Tuhan dan selalu nyata Tuhan. Di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan. Memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Buat kami yang di rumah Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir dan siap menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua berkata, amin, haleluya. Kita mau puji Tuhan kita, amin. Sebab Tuhan kita itu baik, sangat baik, luar biasa baik. Haleluya. Mari kita mau nyatakan bersama-sama dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari semua katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, amin. Mari kita mau nyatakan lebih sungguh. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari nyatakan bersama, Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setianya tak pernah berubah. Tak pernah berubah.
bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yang di rumah, mari kita mau praktekkan dan katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Yes, let's come on say, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, yes, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Yeay. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita pada hari ini teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau tema kita pada bulan-bulan ini adalah bagaimana kita bisa bergiat dalam menyembah Tuhan. Bagaimana kita memiliki hati yang menyembah Tuhan. Saat ini saya mau ajak teman-teman semua. Mau apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan teman-teman, mau apapun yang menjadi masalah bagi teman-teman pada hari-hari ini, hal-hal berat yang mungkin teman-teman sedang hadapi pada hari ini. Satu hal yang harus kita percaya teman-teman, ketika kita menyembah Tuhan, Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu teman-teman, mari saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan.
puji Engkau bertanda kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Setiap hati kami perlu kasih-Mu. Di dalam hidup kami Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami mau besarkan Engkau Raja yang berkuasa, Engkau Raja yang hebat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang mulia. Nama-Mu besar Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Nama-Mu besar, kami di sini kami mau sembah, kami mau tinggikan, sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak terima pujian, Engkau Allah yang layak terima sembah. We worship You in this place, Lord. Hallelujah. We worship You in this place. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami besarkan Engkau Yesus, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus, buat kemenangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never You're my God, you're altogether lovely.
together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to worship you, Lord. Here I am to say that you're my God. You're all together, all together worthy, and all together worthy. Mari kita mau nyatakan sekali lagi. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, you're my God. Yes, and all together worthy. Yes, and all together wonderful to me. Mari kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Oh Tuhan, let me worship you, Jesus. Let me worship you, Lord. Let me worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Jesus, you are my God. Thank you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Mari kita mau bebaskan roh kita. Kita mau nyatakan bersama-sama to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. Yes, to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. Let's come on, say, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Tuhan bahwa kami dimanapun kami berada Tuhan pada hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu lebih lagi Tuhan. Thank you Dad, thank you Lord. Lalu pada hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Racalah Tuhan, siap kami Tuhan boleh duduk, boleh membuka setiap hatinya kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Boleh fokus beribadah lebih lagi Tuhan. Boleh fokus mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Memberkati Tuhan, bicara-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar Kau pakai lidah bibirnya lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat Yud kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat-sahabat Allah yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Hari ini bersyukur kita jumpa lagi dengan saya, Hardi Rusmawan Halim dari Makassar. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa di mana saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Wow, ini hal yang sangat indah dan luar biasa. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Allah yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara dari hal tentang iman yang mengatasi ketakutan dan iman yang mengalahkan ketakutan. Keadaan kita hari-hari ini sedang dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak tahu arahnya kemana. Tapi satu hal, di dalam Yesus ada kepastian. Bersama Yesus pasti ada akhir yang luar biasa. Nah, pemuda-pemudi sahabat Allah yang dikasihi Tuhan, dan kita percaya kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13, penekanannya di sana. Tetapi saya ingin membaca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perhatikan saudara, tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Perhatikan ayat 13, penting sekali ini perbedaannya. Sebab aku ini yang memiliki tangan yang beri kemenangan kepada saudara. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sahabat-sahabat Allah yang diberkati Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini. Ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika saudara percaya dalam keadaan apapun, saudara jangan takut, jangan khawatir. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tetapi aku memanggil kamu sahabat. Seorang sahabat akan sangat dekat dan lebih dekat mungkin dari saudara. Kita akan lebih berani untuk mengungkapkan apa pendapat kita, apa yang kita inginkan, karena kita adalah sahabat. Dan dengar baik, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dan firman Allah tadi katakan di dalam ayat yang ke-10, aku Tuhan, tangan kananku akan memberi kemenangan kepadamu. Tangan kanannya yang memberi kemenangan kepada kita. Dan Tuhan berbicara kepada sahabat-sahabatnya, saudara dan saya.
Dikatakan begini, aku menyertai engkau, tanganku memegang tangan kananmu. Tangan kananku memegang tangan kananmu. Dengar baik saudara, ini adalah berita yang luar biasa. Ketika dia berkata, tangan kananku memegang tangan kananmu, saudara dengar, dia tidak menuntun saudara. Jangan salah, saudara tidak dituntun Tuhan. Kalau saudara dituntun Tuhan, tangan kanan Tuhan berarti akan bertemu dengan tangan kiri kita. Kalau saudara berhadap-hadapan dengan Tuhan, sama, tangan kanan Tuhan akan bertemu dengan tangan kiri kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, aku tangan kanan yang memberi kemenangan kepadamu. Dengan tangan kananku akan memberi kemenangan. Dan dia berbicara, tangan kananku memegang tangan kananmu. Dengar baik, posisinya perhatikan. Ini saudara di depan. Kalau tangan kanan Tuhan memegang tangan kita, berarti dia ada di belakang kita. Dia memegang tangan kita. Dengan kata lain, Tuhan membimbing saudara. Tuhan menuntun, mengarahkan tangan saudara. Tuhan yang mengarahkan saudara. Bukan kita mengikut Tuhan saja, tapi tangan Tuhan menyertai tangan kita. Dengar baik berita firman Tuhan hari ini, sahabat-sahabat Allah yang diberkati Tuhan. Yakinkan di dalam firman Allah ini, tangan yang kuat, tangan yang memberi kemenangan ada di tangan kanan kita. Apa yang kau kerjakan pasti akan berhasil. Apa yang kau lakukan pasti akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Jangan ragu-ragu dengan tangan yang menyertai kita. Tangannya yang ada dalam kehidupan kita. Sahabat Allah yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir, wah saya akan sukses kalau saya melakukan hal-hal seperti orang lain. Saya akan sukses kalau saya melihat ada orang itu berhasil dan melakukan hal-hal yang luar biasa seperti orang itu. Dengar, saudara, orang melakukan dan mendapat hasil yang luar biasa, saya yakin ada awal yang dilakukan. Demikian juga hari ini Tuhan ingin mengawali kemenangan besar. Tuhan ingin mengawali kesuksesan besar bersama dengan saudara. Dengan saudara yakin dulu bahwa tangan Tuhan yang memberi kemenangan ada dalam tangan kanan. Daud ketika dia melihat Goliat yang berteriak-teriak, semua orang ketakutan. Saul bersembunyi, rakyat dan semua tentara-tentara bersembunyi ketika dia mendengar teriakan dari Goliat yang besar dan luar biasa itu. Tetapi ketika Daud mendengar itu, dia kemudian datang menghadap. Kenapa kita takut dengan orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Saul berkata, siapa kamu? Aku anak Isai. Dan kemudian Daud berkata seperti ini. Daud katakan seperti ini. Aku akan datang dengan nama Tuhan. Sebagaimana Tuhan melepaskan aku dari cakar singa. Dari cakar beruang. Demikian juga dia, Tuhanku, pasti akan melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kemudian saudara dengar, Saul berkata, kalau begitu pakai pakaianku. Dia menyodorkan pakaian, dia menyodorkan senjatanya. Tapi ketika dia dipakainya dia tidak cocok dan dia katakan aku tidak bisa. Dan kemudian dia melangkah dan dengar, dengan apa adanya. Dengan pakaian di badan yang ada. Dan dengan senjata yang sederhana, ketepel. Tapi disertai dengan tangan Tuhan. Saudara lihat hasilnya? Kita tahu semua, Goliat kalah dan tumbang hanya dengan satu tebasan saja. Dengan hanya satu batu, kemudian Goliat rebah dan kalah. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Ketika Musa akan membebaskan orang Israel, dia takut. Dia berpikir dia tidak bisa bicara. Tuhan tidak menunggu orang bisa bicara dulu. Yang Tuhan ingin lakukan saja apa yang dia perintahkan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa. Ketika Musa membuat alasan, sampai akhirnya Tuhan dengan sedikit kecewa, akhirnya dia memanggil Harun untuk menjadi juru bicara Musa. Dan dengar, ketika dia melangkah,
Tuhan berkata, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dengan tongkat itu, aku akan membawa engkau kemenangan. Dan dengar baik saudara, kita lihat bagaimana kejadian yang luar biasa. Laut Teberau bisa terbelah. Bangsa Mesir tenggelam. Karena apa? Ketika Musa mengangkat barang yang sederhana, alat yang sederhana, tetapi ada Tuhan di sana, diberi kemenangan. Haleluya. Simson, ketika Simson berhadapan dengan prajurit yang perkasa, prajurit-prajurit yang terlatih, dia berhadapan dengan 1000 orang. Dia tidak menunggu dan tidak mencari senjata. Dia melihat apa yang ada di sekitarnya. Dan dia hanya melihat rahang keledai. Tulang rahang keledai, dia cuma ambil rahang keledai itu. Dan dengan rahang itu, dia pegang rahang itu. Dan dengar saudara, Simson ada di dalam urapan Tuhan. Simson ada dalam penyertaan tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Dan dia hanya dengan rahang keledai itu, dia bisa menghabisi, dia bisa membunuh 1000 pasukan. 1000 orang prajurit yang terlatih. Yang dengan senjata pastinya lengkap. Tapi 1000, hanya 1 orang, tapi disertai dengan tangan yang disertai oleh Tuhan. Ada kemenangan besar. Hari ini dengar baik, sahabat-sahabat Allah yang dikasihi Tuhan. Saudara adalah sahabatnya. Dan tangan Tuhan sedang menyertai engkau tanpa terkecuali siapapun kita. Dia tidak melihat engkau dari latar belakang apapun. Apapun kedudukan saudara. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan hanya ingin tahu bahwa saudara adalah orang yang sedang diberkati dan percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, kita memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita pernah lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Marta tentang Maria. Ketika Marta berusaha melayani dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan sebisa-bisanya, dia tahu bahwa dia akan menyenangkan Tuhan Yesus. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus kepada Marta? Justru sebaliknya, dia berkata, Marta, Marta, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Kenapa? Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Aku datang untuk melayani dan bukan dilayani. Maria sedang mengambil perkataan ini. Maria sedang tunduk kepada apa yang Tuhan sedang katakan. Dia sedang membiarkan Tuhan melayani dirinya. Dan dia tidak berusaha untuk melayani Yesus. Tapi membiarkan Yesus melayani dirinya. Dan apa yang terjadi? Yang terbaik. Marta melakukan segala sesuatu yang bukan Tuhan inginkan. Karena itu dengar saudara, biarkan apa yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Lakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Sesederhana apapun, sekecil apapun, lakukan dengan kasih, lakukan dengan Kristus, dan lakukan semuanya hanya untuk Kristus. Maka dengar, Tuhan akan memberi kesuksesan besar. Tuhan akan memberi kemenangan besar kepada saudara. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita percaya kita akan mendengar sesuatu. Tapi perintah Tuhan tidak langsung berkata lakukan ini, lakukan itu ketika kita duduk di kaki Tuhan. Tetapi ketika saudara melakukan hal-hal yang kecil di rumah, mungkin saudara cuma membantu orang tua di rumah. Tapi orang tua akan diberkati ketika kita melakukan untuk Tuhan. Dan ada tandanya orang yang melakukan untuk Tuhan. Nanti saya akan berikan ilustrasinya. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, ada tandanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan ini menentukan saudara. Saudara adalah orang yang disertai Tuhan. Tangan Tuhan menyertai saudara. Ada sukacita dan damai sejahtera. Lakukan dengan sukacita. Apapun yang di gereja, saudara mungkin hanya ngepel. Di gereja, mungkin saudara hanya ngatur gereja. Hanya bermain musik. Tapi dengar, ketika kita melakukan disertai dengan Tuhan, ada tandanya. Damai sejahtera, sukacita menyertai saudara. Wow, luar biasa. Lakukan sekarang dengan sukacita. Dan tangan Tuhan yang memberi kemenangan akan menyertai saudara. Saya memberi ilustrasi yang luar biasa ketika orang memiliki Kristus dan ada bersama dengan Kristus. Ada 2 orang pendulang emas di Montana. Mereka mendulang emas, banyak pendulang-pendulang yang lain. Dan ketika mereka mendulang, mereka bersahabat berdua. Tiba-tiba dia menemukan sebuah batu yang aneh. Dan kemudian mereka membelah batu itu. Mereka kaget, rupanya di dalam batu itu emas. Yang luar biasa banyaknya. Dan kemudian dia bersepakat berdua,
Jangan pernah menceritakan kalau kita menemukan emas sebanyak ini. Oke, siap. Kemudian kedua pendulang ini turun dari pendulangan menuju ke kota untuk memberi perbekalan. Sampai di kota, mereka bertemu dengan pendulang-pendulang lain yang sama juga sedang membeli perlengkapan untuk melanjutkan pendulangan mencari emas. Tetapi tiba-tiba kedua pendulang ini didatangi oleh seorang pria tua, yang kemudian dia datang kepadanya, dan orang pria tua ini bilang begini kepada dua pendulang, "Kamu pasti menemukan emas." Kedua pendulang ini kaget dan heran. Kemudian dia berkata kepada orang tua itu, "Siapa yang menceritakan itu?" "Tidak ada yang bercerita bahwa engkau menemukan emas, tetapi mukamu menceritakan itu kepadaku, bahwa engkau memiliki sesuatu yang berharga. Engkau memiliki emas." Dengar baik pemuda yang dikasihi Tuhan. Yakinkan hidupmu disertai Tuhan. Yakinkan tanganmu disertai. Dengan apa? Ada sukacita dalam hidup kita. Kalau saudara yakin punya Yesus, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Kristus. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan kesuksesan besar. Tuhan akan memberi kemenangan besar kepada saudara. Ketika saudara melakukan hal apapun sekarang, jangan saudara melihat hal-hal yang besar. Lakukan yang kecil di rumah. Tapi itu akan mendatangkan masa depan yang luar biasa. Daud hanya membantu orang tuanya menjadi gembala. Tapi di sana dia mendapat luar biasa. Dari gembala menjadi raja. Wow, tidak ada sejarahnya seperti itu. Tapi itu kenyataan. Seorang gembala menjadi raja. Dan menjadi penguasa yang luar biasa. Sampai sekarang namanya. Kenapa? Karena ada nama Tuhan di sana. Daud ada di hatinya Tuhan. Dan Daud memiliki hatinya Tuhan. Firman Tuhan hari ini katakan, dan pegang. Yesaya 41 ayat 10 katakan, "Aku menyertai kamu. Aku tangan kanan yang memberi kemenangan kepadamu." Dan ayat 13 katakan, "Tanganmu aku pegang. Tanganku memegang tanganmu." Saudara dengar, yakinkan hidupmu dan percaya ya, bahwa Kristus ada bersama dengan saudara. Dia sedang memberkati saudara. Dia sedang membawa saudara kepada kemenangan dan kesuksesan yang besar. Lakukan segala sesuatu apapun yang saudara lakukan hari ini, sekecil apapun. Jangan pernah sia-siakan, libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tidak ada yang sisa, tidak ada yang rusak di hadapan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita merasa, ya saya orang yang tidak berarti, saya tidak mampu. Saya tidak bisa seperti orang lain. Daud tidak menggunakan pakaiannya Saul. Daud tidak mengambil senjatanya Saul. Daud cuma memakai pakaiannya sendiri, pakai baju penggembalaan, menggunakan tongkat, dan membawa ketepel. Hanya itu yang dia lakukan. Dan hanya itu yang dia miliki. Tetapi Daud melangkah dengan iman. Dan dia berkata kepada Goliat, "Kamu datang dengan pedang, kamu datang dengan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan yang memberi kemenangan. Aku akan membunuh dan aku akan membawa engkau, memberikan bangkaimu kepada burung-burung bangkai." Saudara, hal yang luar biasa. Apa yang ada padamu sekarang, biarkan itu menjadi milikmu. Dan lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan sukacita. Karena itu tanda kita memiliki Kristus. Biar orang tuamu diberkati dengan apa yang kau lakukan hari ini. Jangan pernah berpikir, wah saya sedang melakukan hal yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-17 katakan, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Ini hal yang luar biasa yang saya harus lakukan. Saya mendapat pengalaman yang luar biasa saudara, ketika baru-baru ini saya bertemu dengan teman saya. Dan teman saya ini sedang merenovasi rumahnya. Dan dia mempunyai 2 wastafel warnanya hijau. Dan kemudian ketika saya ke rumahnya, saya melihat, wah wastafel siapa ini? Iya ini wastafel, ini sayang saya mau buang. Tapi juga sudah membuat tempat saya sempit. Ini sebenarnya saya tidak mau pakai lagi. Ketika saya melihat wastafel itu, saya melihat wastafel ini warnanya hijau. Dan saya ingat kepada kamar mandi saja yang warnanya juga hijau. Persis seperti wastafel itu. Kemudian saya bilang sama teman saya, boleh saya ambil wastafel itu? Dengan senang hati teman saya itu memberikan kepada saya. Kenapa? Karena menurut dia sampah.
Tapi menurut saya, ada sesuatu yang saya akan tuju. Dengar baik saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang sampah. Ketika engkau dilahirkan, Tuhan sudah memilih engkau dari sejak rahim ibu. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan ada menyertai engkau. Dan Tuhan sudah memilih engkau. Tetapi hari ini dengar, Tuhan sedang menganggap. Dan Tuhan sedang melihat imanmu kepada Tuhan. Saudara yakin dengan Tuhan? Saudara yakin dengan penyertaannya? Saudara yakin dengan tangan Tuhan yang hebat? Yang memberi kemenangan kepada saudara? Saudara harus yakin ini. Karena apa? Tuhan katakan, aku memberi kemenangan. Dan dengan jangan takut. Saya akan baca lagi ayat ini supaya saudara mengerti. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini yang memiliki tangan yang memberi kemenangan. Allahmu memegang tangan kananmu. Tangan kanan kita yang dipegang oleh tangan kanan yang hebat. Disertai tangan. Dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Biarkan Kristus melayanimu. Biarkan dia memberikan komandonya kepadamu. Dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang ada di hadapanmu. Tanpa kita sadari, itu adalah komando dari Tuhan. Daud tidak mendengar suara Tuhan untuk menggembalakan. Dia cuma tahu, dia harus lakukan. Untuk melakukan untuk orang tuanya. Dan Tuhan memberkati Daud. Saudara, lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Karena ada Kristus di dalamnya. Dan saudara adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Sahabat-sahabat Allah yang dikasihi Tuhan. Biar kiranya kebenaran ini menjadi milik saudara. Dan saudara dengar baik. Ketika saya mengambil wastafel itu, saya mencucinya kotor dan banyak karatan. Tetapi saya mengamplas dan membersihkannya. Sekarang sudah terpasang dengan baik wastafel itu. Dengan sangat luar biasa. Dan saya bisa menggunakannya dengan baik. Kenapa? Tangan saya membersihkan. Tangan saya membentuk. Dan tangan saya menempelkan. Memasang di dinding kamar mandi saya. Sehingga kamar mandi itu menjadi bagus. Menurut teman saya ini sampah. Tapi menurut saya ada arti yang hebat dan luar biasa. Jangan sia-siakan hidupmu. Tidak ada sampah di hadapan Tuhan. Semua kita akan dipakai Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melahirkan kita tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuan. Dia melihat kemana arahnya. Tuhan sendiri yang tahu. Kita mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, aku akan memberi kesuksesan besar. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia datang untuk memberikan damai sejahteranya. Dia datang untuk memberikan kesuksesan besar dalam hidup. Tuhan memberkati saudara. Dan biar kiranya kebenaran ini benar-benar memberkati sahabat-sahabat Allah. Pemuda, pemudi, siapapun kita hari-hari ini. Saudara adalah alat Tuhan yang luar biasa. Dan dia sedang menunggu engkau membiarkan dia memberikan komando. Biarkan tangan Tuhan yang hebat itu menyertai tanganmu. Dan biarkan dia bersuara kepadamu. Biarkan dia membimbing engkau kemanapun. Dan lakukan segala. Tandanya apa? Lakukan segala sesuatu dengan damai sejahtera. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya sahabat-sahabat Allah benar-benar menjadi sahabat. Bukan hanya mentereng merek ini, sahabat Allah, tapi kita tidak menikmati. Jadilah sahabat Allah yang sesungguhnya. Dengan apa? Yakin. Dia ada menyertai saudara. Dia memberikan kemenangan kepada saudara. Dan dia akan terus membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Saudara, jangan pernah melihat diri kita. Tapi lihatlah siapa yang ada di dalam kita. Kita adalah milik Kristus. Dan ada Yesus di dalamnya. Saudara tolong perhatikan. Ini saudara, ini Tuhan. Dan ketika disertai oleh Tuhan, perhatikan saudara, tangan Tuhan yang menyertai. Perhatikan saudara, ini Tuhan. Saudara ada di dalam Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, yang sakit terlebih dahulu adalah Tuhan. Ketika saudara dihina, diludahi, yang kena terlebih dahulu bukan saudara, tapi Tuhan. Karena itu, ketika Saulus akan menganiaya, menangkap, dan memenjarakan orang-orang pengikut Kristus. Di tengah jalan, Tuhan menghadang Saulus. Ada cahaya yang memancar, dan Saulus mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus katakan, siapa engkau? Aku, Yesus yang kau aniaya. Tuhan Yesus teraniaya ketika anak-anak Tuhan teraniaya. Saudara, pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu ketakutan semua. Semua pada ketakutan, termasuk Ananias.
Makanya ketika Tuhan datang kepada Ananias, Ananias sedang sembunyi. Dan dia berkata kepada Ananias, pergi ke jalan lurus. Di rumah Yudas ada seorang yang bernama Lazarus. Kemudian Ananias bilang, Tuhan, tidak tahukah engkau bahwa Saulus ini adalah orang yang jahat. Dia benci kepada kita. Dia benci pengikut-pengikutmu, termasuk saya. Tapi Tuhan katakan, pergi. Aku akan menjadikan dia alatku. Dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara dengar, Saulus yang jahat, Tuhan rubah menjadi alat yang luar biasa. Dan kita lihat ada beberapa banyak surat di sini yang Paulus tulis. Saulus menjadi Paulus. Kenapa? Ada Ananias yang berani menumpangkan tangan. Dan kemudian dia melihat lagi, mereka berpelukan. Haleluya. Hari ini, saudara adalah orang-orang yang diberkati. Sahabat-sahabat Allah yang harus menaali kemenangan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati anak-anakmu, sahabat-sahabat Allah yang ada. Tuhan berkati mereka untuk menjadi berkat dan diberkati. Apapun yang dikerjakan buat berhasil. Kami percaya tangan-Mu yang hebat ada menyertai kami. Kami tidak perlu takut lagi karena ada tangan yang hebat. Apapun yang kami lakukan, mungkin sesederhana apapun, Engkau yang akan mengangkat dan Kau membuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati sahabat-sahabat Allah yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa lagi. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke teman-teman semua, sebentar kita akan mendengarkan Y News, news terupdate di Youth GPDI Sahabat Allah. Saksikan ya bersama-sama. Shalom semuanya, kembali lagi di Y News. News terupdate bagi anak-anak Youth GPDI Sahabat Allah. Tunggu. Kemarin katanya udahan. Yang udahan itu Y News Special Edition. Sementara Y News yang setiap minggunya hadir untuk memberikan informasi-informasi terupdate tidak udahan. Dan hari ini kita hadir di episode 21 Juni 2020. Ibadah Youth minggu depan akan hadir kembali dengan tema Never Stop Praying yang akan dibawakan oleh Pendeta Riza Solihin. Nah, teman-teman, untuk minggu depan ibadah masih akan dijalankan secara online lewat YouTube Youth GPDI Sahabat Allah. Pastikan teman-teman semua untuk dapat mengakses ibadah tersebut ya. Dan jangan sampai telat ataupun ketiduran ya. Teman-teman sudah bisa join sebelum 13.30 dan kita bisa saling sapa lebih dahulu di kolom komentar. Nah, pastikan teman-teman untuk ikut ibadah. Ingatkan juga teman-teman yang lain ikut ibadah dengan semangat dan hati yang rindu. See you next week guys. Diingatkan kembali untuk setiap Youthers jangan sampai tidak ikut komsel ya. Komsel Youth GPDI Sahabat Allah masih tetap berjalan. Meskipun harus melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau mungkin WA Call atau Line Call, tapi teman-teman jangan sampai untuk tidak ikut komsel dan pastikan teman-teman selalu terhubung satu sama lain dengan teman-teman komunitas yang lain. Oke? Nah, selanjutnya mungkin teman-teman kebingungan nih. Selama masa pandemi corona ini dan ibadah Youth dilaksanakan secara online, persembahan Youth dikirimkan kemana ya? Untuk itu, persembahan Youth GPDI Sahabat Allah dapat dikirimkan secara transfer ke nomor rekening di bawah ini. Atas nama Cynthia Tanaka dengan nomor rekening 17901459913. Banknya BCA. Nah, jadi Cynthia ini adalah bendahara di Youth GPDI Sahabat Allah. Mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki rekening, dapat menitipkan persembahan teman-teman ke para PKS masing-masing. Oke? Dan kita tunggu untuk persembahan teman-teman semua ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pemenang dari Youth Voice Komsel terbaik yang diadakan di Y News Special Edition minggu yang lalu. Nah, dari antara 5 komsel yang sudah mengirimkan Youth Voice, kita akan memilih yang terbaik. Dan pemenangnya adalah Komsel God With Us. Selamat, teman-teman dari Komsel God With Us akan mendapatkan voucher minuman gratis saat nanti kita mulai ibadah kembali di gereja. Makanya doain cepet-cepet ya teman-teman. Dan selanjutnya, kita juga akan membacakan pemenang quiz time Y News Special Edition minggu yang lalu. Kan pertanyaannya kemarin ada 5 tuh. Jadi ada masing-masing 5 pemenang dan akan mendapatkan hadiah langsung sebesar Rp25.000. Untuk
Nomor yang 1, jawabannya adalah kan kami angkat. Nah, gitu tuh. Kan kami angkat artinya. Dan yang benar, selamat kepada Alvin Mesa. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah datanglah dan bertahta. Nah, jadi liriknya teman-teman yang dilihat, dan pemenangnya yaitu Olivia. Selanjutnya, jawaban yang ketiga yaitu adalah lagu Kau Yang Layak, dan pemenangnya yaitu Hendy Wijaya. Dan nomor 4, lagu Indonesianya judulnya adalah Ku Rindu Menyembahmu, dan dimenangkan oleh Jennifer Yemima. Nah, dan untuk nomor 5, dari gambar tersebut, judul lagunya adalah Hari Ini Ku Rasa Bahagia, dan dimenangkan oleh Nicholas Wong. Selamat kepada para pemenang, dan jangan lupa untuk mengirimkan nomor saldo elektronik ke WhatsApp Youth GPDI Sahabat Allah. Ditunggu loh. Nah, beberapa minggu yang lalu, mungkin beredar berita-berita bahwa gereja sudah siap untuk mengadakan ibadah di era new normal. Namun, sampai saat ini, belum ada pengumuman dari gereja kita untuk mengadakan ibadah langsung di gereja. Tentunya, kita sama-sama tetap berdoa dan berharap agar pandemi ini cepat berakhir dan kondisi kembali normal, sehingga kita sama-sama bisa datang kembali ke gereja dan beribadah. Ibadah raya juga masih akan diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Masih melalui online ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut ibadah umum, boleh mengakses link dari YouTube GPDI Sahabat Allah. Oke? Nah, sebelum menutup Y News hari ini, jangan lupa teman-teman untuk selalu like dan subscribe YouTube Youth GPDI Sahabat Allah. Dan juga nyalakan loncengnya teman-teman, biar teman-teman bisa di-reminder kalau Youth Sahabat Allah membuat video baru. Termasuk salah satunya bisa mereminder ibadah teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik loncengnya ya. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram. Instagram kita di @youthgpdi Sahabat Allah. Pastikan teman-teman selalu follow dan ikuti update-update menarik dari kita. Nah, diingatkan kembali nih teman-teman, sekarang kita memasuki era new normal, di mana mall-mall sudah mulai buka, kerja sudah mulai masuk, dan mungkin nanti akan menyusul sekolah, teman-teman. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan teman-teman. Meskipun teman-teman harus pergi kerja atau yang harus keluar, jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan ya, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Jika tidak ada kepentingan mendesak untuk keluar rumah, usahakan teman-teman tetap di rumah ya. Dan kita perbanyak waktu kita untuk bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Sekian Y News episode hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman terus menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap saat teduh, tetap berdoa, dan tetap baca firman. Juga tingkatkan penyembahan teman-teman. Saya Koh Denny, pamit undur diri. God bless you, dan ingat, selalu bergiat di dalam Tuhan. Dadah! Haleluya, haleluya. Shalom, Yutus. Minggu kedua di bulan ini kita ibadah online ya. Kalian bersuka cita? Saya bersuka cita. Saya bersemangat, saya bergiat. Kenapa? Karena komunitas ini komunitas yang bertumbuh. Ada ibadah online, saya senang sekali. Tapi hari ini firman Tuhan lebih luar biasa. Tadi Pastor Hardy Halim sudah sampaikan dari Makassar. Mengatakan iman kita kuat untuk mengatasi kesulitan, mengatasi ketakutan. Jangan takut menghadapi pandemi corona. Jangan takut menghadapi masa depan yang kelihatannya penuh dengan awan gelap. Jangan takut. Pekerjaan kita bingung. Jangan takut. Melekat dengan Tuhan. Biarkan tangan kanan Allah yang kuat dan dahsyat itu memegang tangan kita. Seperti anak kecil sedang dituntun oleh Tuhan. Sedang dibimbing oleh Tuhan. Maka itu kita anak-anak youth harus semakin melekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak masuk dalam penyembahan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Maka biarkan Tuhan yang dahsyat itu memegang tangan kita. Maka kalau kita di dalam Tuhan,
kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan mustahil buat kita. Gak mungkin suasana seperti ini, ekonomi seperti ini, mana mungkin kami berhasil. Jangan takut, percaya saja, miliki iman yang kuat, bahwa di dalam Tuhan akan ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya sangat percaya. Saya yakin, youth sekarang juga semua yakin dan percaya. Kita tidak takut, kita lebih semangat lagi dari kemarin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa. Saya juga akan berdoa buat teman-teman. Teman-teman juga kita berdoa sama-sama ya. Kita akhiri ibadah ini, ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Mereka juga diberkati. Pastor Hadi Halim, terima kasih. Tuhan memberkati pastor, pengembalaan, pelayanan diberkati dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kedua di bulan ini yang boleh berjalan dengan luar biasa. Kami percaya lawatan-Mu, kami percaya urapan-Mu, kami percaya penyertaan-Mu menyertai anak-anak youth, bahkan komunitas youth GPD Sahabat Allah Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh menguatkan hati kami, bahwa kami boleh memiliki iman yang lebih kuat lagi Tuhan. Karena kami percaya tangan Allah, tangan kanan Allah memegang tangan kami. Itu membuktikan bahwa Engkau ada dan menyertai kami. Biar terus pegang tangan kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat. Dan kami percaya bahwa masalah demi masalah yang akan kami hadapi, sekalipun badai tofan datang Tuhan, kami akan lewati semua dan kami akan dapat kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Berdoa untuk komunitas youth, berdoa untuk mereka Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mungkin saat ini mereka masih bimbang, Tuhan berikan kekuatan baru, bahwa di dalam Engkau ada harapan, dalam Engkau ada kepastian, dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian, Tuhan memberkati. Kami semua sangat diberkati oleh pelayanan dan kami diberkati oleh firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami selama seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai langkah-langkah kami, anak-anak youth, seluruh komunitas youth, keluarga kami, orang tua kami juga diberkati. Kami akan terus naik bukan turun Tuhan. Kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami akan maju bukan mundur Tuhan. Kami akan percaya badai yang akan kami lewati bersama dengan Engkau akan beroleh kemenangan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan pasti akan menang, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Haleluya. Oke teman-teman semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Hardy dan juga kita sudah menyaksikan Y News pada hari ini, teman-teman, seru ya. Kita juga sudah mendengarkan nasihat-nasihat dari youth pastor kita, Bapak Isaf Leo. Kiranya teman-teman semua boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Percaya, jangan takut dan tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Akhir kata saya mau katakan, dadah, God bless you. Sampai jumpa ya minggu depan. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me, you have me completely. It's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'll draw closer.
make your home in my heart. You are welcome in this perfect love.